Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kodifikasi diagnosa neoplasma dengan SIDO yang beranggotakan Amaria Hening Kinanti NIM 2102050883, Dianita Putri Anisari 2102050995, dan Ditya Putri Amelia NIM 2102050996. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai neoplasma. Neoplasma atau disebut dengan tumor merupakan kumpulan atau massa tumor, atau sering disebut dengan istilah ini sering disebut atau diidentik dengan tumor. Istilah tumor jinak mengacu pada sel tumor yang tidak menyerang jaringan di sekitarnya dan tidak bermetastasis. Metastasis didefinisikan sebagai kemampuan sel kanker untuk menyusup dan tumbuh di area tubuh lain yang jauh dari tempat asalnya. Munculnya tumor membutuhkan akumulasi mutasi. Mutasi yang mengaktifkan onkogen atau menekan gen supresor tumor akhirnya menyebabkan tumor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dianita. Selanjutnya, neoplasma. Sifat pertumbuhannya, tumor jinak itu lambat, tumor ganas derajat rendah itu bervariasi, sedangkan tumor ganas itu sifat pertumbuhannya cepat. Yang kedua, tumbuh infiltratif. Kalau tumor jinak itu tidak ada, tumor ganas derajat rendah itu tumbuh infiltratifnya lokal dan tumor ganas itu infiltratif. Selanjutnya, kemampuan metastasis. Kalau tumor jinak itu tidak ada, tumor ganas derajat rendah itu kemampuan metastasisnya rendah atau tidak. Sedangkan tumor ganas itu kemampuan metastasis tinggi. Selanjutnya, pengobatan. Tumor jinak pengobatannya itu eksisi. Tumor ganas derajat rendah itu eksisi luas, dan tumor ganas itu eksisi luas, pengangkatan rasional, pengobatan sistem kemoterapi. Selanjutnya, ICD, penjelasan tentang ICD, atau disingkat dalam bahasa Inggrisnya International Classification of Disease, merupakan suatu sistem klasifikasi penyakit yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan digunakan secara global. ICD dirancang sebagai sistem klasifikasi kesehatan yang memiliki beberapa kode diagnostik untuk mengelompokkan penyakit yang meliputi antara lain gejala, kondisi sosial, temuan normal, keluhan, dan penyebab eksternal suatu cedera atau penyakit yang setiap kondisi kesehatan dapat diberikan kategori dan kode. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Didi. ICDO, International Classification of Disease for Oncology, atau secara umum disebut dengan ICDO, adalah sebuah format khusus atau juga bisa disebut sebagai suatu ekstensi yang spesifik dan digunakan untuk domain yang telah ditetapkan dari klasifikasi statistik internasional penyakit dan juga masalah kesehatan terkait. Untuk penyakit tumor, klasifikasi ini banyak digunakan oleh pendaftar penyakit kanker. Slide selanjutnya. Keterkaitan neoplasma dengan ICDO.
The International Classification of Disease for Oncology atau ICDO telah digunakan selama hampir 35 tahun, terutama dalam penelitian tumor atau kanker. Untuk pengkodaan situs topografi dan histologi atau morfologi neoplasma. Biasanya diperoleh dari laporan patologi dengan persetujuan dengan College of American Pathologists. Bagian morfologi dari ICDO dimasukkan ke dalam sistematis nomenclature of medicine atau SNOMED, klasifikasi sebagai bagian neoplasma bidang morfologi. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Hening. Klasifikasi ICDO. Yang pertama ada morfologi dan topografi. Morfologi atau sumbu morfologi adalah aplikasi tumor. Sumbu ini memiliki kepentingan khusus karena nomenklatur kedokteran yang disistematisasi atau diambang telah mengadopsi klasifikasi morfologi ICDO. SNOMED telah berubah terus-menerus dan beberapa versi SNOMED yang berbeda sedang digunakan. Karenanya, pemetaan kode ICDO ke SNOMED memerlukan penilaian cermat tentang apakah entitas memang benar-benar cocok. Yang kedua, topografi. Sumbu topografi adalah untuk situs tumor dalam tubuh. Ini distandarisasi dengan frekuensi dari ICD-10. Struktur morfologi dan topografi ICDO dapat dilihat dalam gambar PPT bahwa kode morfologi itu digunakan untuk mencari penyakit yang berhubungan dengan neoplasma, sedangkan struktur topografi digunakan untuk mencari anatomi atau bagian-bagian tubuh dalam body. Gambar di samping merupakan morfologi dari ICDO, yang merupakan bibit kode. Terdapat karakter 5 dan karakter 6. Jadi, setelah kita mencari kode morfologi, kita akan langsung mencari karakter 6. Setelah karakter 5 akan mencari karakter 6. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Gidya. Kode tindakan atau behavior kode. /0 atau benign neoplasm merupakan tumor jinak dengan kategori D10 sampai D36. /1 atau neoplasm of uncertain and unknown behavior atau tumor jinak yang tidak diketahui sifatnya dengan kategori D37 sampai D48. /2 atau in situ neoplasm adalah tumor ganas akan tetapi tidak menyebar dengan kategori D00 sampai D09. /3 malignant neoplasm primary atau neoplasma induk, tumor ganas yang menyebar dengan kode C00 sampai C76. /6 malignant neoplasm standard or presumed to be secondary atau tumor ganas yang menyebar atau tumor sekunder dengan kategori C77 sampai C79. Yang selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Dianita. Silakan Mbak Dianita.
Ya, baik, cara mengkode dengan SCDO. Dapat dilihat tampilan dari SCDO bagian untuk mencari coding. Yang pertama, mencari letak penyakit atau morfologi. Yang depannya ada huruf M-nya. Lalu mencari sifat tumor atau topografinya itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dianita. Silakan Mbak Dianita. Seorang PMIK mengkode sebuah penyakit di mana diketahui pasien menderita basal sel karsinoma fibroepitelial pada kulit muka. Tentukan kode pada kasus di samping. Yaitu kita pertama akan mencari letak penyakit yaitu morfologi, litemnya itu karsinoma, selanjutnya basal sel, kemudian kodenya M8090/3 NOS C44. Kemudian kita rujuk ke M8090/3 basal sel karsinoma NOS. Selanjutnya, item selanjutnya fibroepitelial. Kodenya M8093/3 basal sel karsinoma. Kemudian dirujuk M8093/3 basal sel karsinoma fibroepitelial C44. Grade-nya grade 9 or differentiation. Selanjutnya kita mencari sifat tumor. Topografi litemnya FAST, kodenya C44.3 skin, dan C44.3 dirujuk C44.3 skin of other and unspecified part of FAST. Jadi kodenya M8093/39 dan C44.3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ditia. Seorang PMIK mengkode sebuah penyakit di mana diketahui pasien didiagnosis dokter menderita osteosarkoma tulang femur. Tentukan kode pada kasus di samping. Pertama, cari morfologi terlebih dahulu dengan litem osteosarkoma dengan kode M9195/3 intrakortikal, lalu dirujuk M9195/3 intrakortikal osteosarkoma dengan grade 9, grade or differentiation. Yang kedua, cari topografi dengan litem bone, kodenya C40.2 femur, lalu dirujuk ke C40.2 long bones of lower limb and associated joints. Jadi kodenya M9195/39 dan C40.2. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Hening. Contoh studi kasus selanjutnya, seorang PMIK mengkode sebuah penyakit yang diderita pasien karsinoma epidermoid pada dada. Tentukan kode dari penyakit di samping. Yang pertama, kita cari kode morfologi menggunakan litem karsinoma. Setelah itu kita melihat epidermoid, lalu menemukan kode M8070/3 NOS. Kemudian kita rujuk ke M8070/3 dan kita akan menemukan squamous cell carcinoma NOS. Lalu kita mencari karakter 6, yaitu grade of differentiation. Lalu langkah selanjutnya kita mencari kode topografinya dengan litem torak.
Lalu kita menemukan kode C76.1 NOS, lalu dirujuk C76.1 adalah torak NOS. Jadi kodenya M8070/39 dan C76.1. Selanjutnya, penutupnya akan ditutup oleh Mbak Dianita. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Iki wis ana.